Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah yang dengan inayahnya jualah sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka kajian rutin setiap Ahad pagi. Salawat dan salam semoga tercurah ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum kerabat, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih berada di bulan haram dan akan memasuki bulan haram yang keempat. Sebagaimana Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna 'indatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Inna 'indatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah, terdiri ada 12 bulan yang telah ditetapkan pada kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang sudah ditetapkan bersamaan dengan kejadian langit dan bumi. Masya Allah, 12 bulan itu sudah ditetapkan, yang diawali bulan Muharram. Makanya kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan haram yang pertama. Allah mengatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada padanya 4 bulan haram. Dalam hadis disebutkan keterangannya 4 bulan itu yaitu dimulai dari 3 bulan berturut-turut. Bulan apa yang pertama? Disebut dalam hadis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan 1 bulan yang terpisah, bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan suci, bulan istimewa, yang pada bulan-bulan tersebut sejak zaman jahiliyah itu mereka para kaum terdahulu sudah menghormati bulan tersebut. Bahkan mereka ketika sedang berperang di bulan tersebut, mereka mengadakan gencatan senjata. Artinya
lagi berperang, lagi berkelahi, beristirahat karena masuk di bulan haram. Menurut ulama, bulan haram ini adalah semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam, maka dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, bila melakukan keburukan di bulan tersebut, siksanya berlipat ganda. Jadi bulan yang 4 itu haruslah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja kebaikan itu kita sudah belajar banyak untuk mengisi, membasahi lidah kita dengan zikir, atau melakukan ibadah dengan puasa, sholat, baca Quran, sedekah, dan lain-lain sebagainya, yang apabila dilakukan pada bulan tersebut adalah pahalanya dilipat gandakan. Nah, itu sekilas tentang bulan haram. Mudah-mudahan nanti kita akan memasuki di bulan Muharram ini, yang kalau tidak salah akan bertepatan dengan tanggal 19 Juli. Nanti kita akan 10 setelah 1 Muharram, kita akan menemukan hari Asyura. Ketika itu Rasulullah melihat orang Yahudi ketika beliau sudah berada di Mekah, mereka pada berpuasa. Ada apa ini, kata Rasulullah? Oh, kami menghormati ketika Nabi Isa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Oh, kalau begitu, kata Rasulullah, ana bihaqqi Musa, aku lebih berhak menghormati Musa. Lalu dia berpuasa pada hari itu dan diajak semua sahabat berpuasa. Kemudian beliau mengatakan, andai kata aku berada masih nanti tahun depan di bulan Muharram ini, insya Allah kita akan memulai puasanya di tanggal 9. Namanya Tasu'a. Tasu'a bahasa Arabnya dari kata tis'ah, hari ke-9 bulan Muharram. Asyura adalah hari ke-10. Asyara 10. Jadi nanti kita akan melakukan, boleh sejak bulan haram ini, sejak apa saja, apakah tanggal 1 boleh. Tetapi yang hadis Rasulullah itu sampaikan bahwasanya 10 Muharram adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Beda dengan Arafah ya Bu ya. Kalau Arafah tadi 2 tahun, dihapuskan dosanya setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Ibu-ibu sekalian, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itulah yang disebut dengan takwa. Derajat paling tinggi dalam Islam adalah takwa. Hampir semua ibadah kita dalam Al-Quran disebut, baik puasa, ujungnya itu perintah puasa pasti ujungnya adalah takwa. Ya Bu ya? Begitu juga di Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Jadi Quran ini adalah petunjuk, tidak diragukan lagi untuk menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua takwa. Haji,
Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu. Tazawwadu itu berbekallah kalian kalau mau naik haji. Apa bekal yang paling baik? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah Ibu. Jadi kita ini kalau bisa derajat takwa itu kita raih. Apa arti takwa? Imtithalu awamirillah. Kata para ulama. Takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Wajtinabu nawah, menjauhi apa-apa yang dilarang. Masya Allah. Kita akan tahu apa saja yang diperintah, apa saja yang dilarang kalau kita belajar. Ibu-ibu sekalian, saya merasa bangga berada di tengah ibu-ibu ini, Masya Allah. Ta'lim khususnya di kita ini lagi marak. Lebih-lebih usia-usia kita ini memang sudah ibaratnya ya mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita meninggal dalam rangka menuntut ilmu, Bu. Hadis Nabi banyak sekali tentang perintah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan untuk mencapai suatu ilmu agama, berjalan itu untuk menggapai, untuk mendapat, siapapun dia, apakah yang membagi undangan, apakah yang menyeruskan WA, apakah yang mengabarkan, apakah yang memberi fasilitas, tempat, minuman, makanan, apapun. Man salaka, siapa saja orang yang berjalan untuk mencapai tariqan, suatu jalan ditempuh untuk mendapat ilmu, sahalallahu lahu tariqan, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Beruntung Ibu, saya menjadi saksi. Lebih-lebih yang seharusnya kita weekend ya, tapi kita justru memilih hari Ahad ini bisa menghadiri pengajian. Baik, saya akan memasuki tentang tema bahwa kita tidak lama lagi ketika keistimewaan Muharram ini dimaknai bertepatan dengan hijrahnya Rasul, tidak salah Khalifah Umar bin Khattab menghitung awal tahun baru Islam memulainya dengan di Muharram, tahun baru Hijriyah. Jadi kalender umat Islam itu diawalinya dengan Muharram. Cuma kita kan tidak begitu akrab ya, karena kita memakai kalender Masehi. Kalau memakai kalender ini kita kadang bingung ya Bu ya. 1 Muharram 19 Juli. Apapun kegiatan kita ya, namanya kita di Indonesia bukan negara Islam, nah pastilah ikut pemerintah. Semua aturan apapun kita ikut, ya namanya undangan, menentukan apapun ya pasti menyebut bulan Masehi. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Umar bin Khattab, dia mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat. Apa Ibu ya? Ini top ini, karena ini
mendasari semua pekerjaan kita. Innamal a'malu binniyat. Ketika itu sebab-sebab turunnya hadis ini, Rasulullah ketika mendapat perintah Allah untuk berhijrah, beliau mengeluarkan hadis ini manakala ada seorang perempuan namanya Ummu Qais, Bu. Ummu Qais ini sebelum hijrah dilamar oleh seorang laki-laki, tapi dia tidak mau. Ketika terjadi hijrah, dia ikut hijrah, tetapi dia akan mau mengawini laki-laki tersebut kalau laki-laki itu mau ikut. Nah, makanya hadisnya berbunyi demikian. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah perbuatan itu karena kalau ada nih niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perbuatan perkara tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya karena di dunia, karena ingin kesenangan dunia, yusibuha, maka akan didapat ini hijrah itu dunia dapat. Awim ra'atan, dan kalau hijrahnya karena perempuan, yanqihuha, maka akan dinikahinya. Nah, di sini laki-laki tersebut itu adalah termasuk karena berangkatnya karena namanya perempuan bernama Ummu Qais, Bu. Berangkat berhijrah, lalu disebut oleh Rasulullah. Makanya seseorang itu fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau orang tergantung hijrahnya, niatnya apa akan didapat. Ibu-ibu sekalian, itu berkenaan dengan niat. Jadi banyak sekali peristiwa hijrah ini yang dilukiskan, yang saya baca dalam kitab karangan Pak Quraisy Shihab itu dalam membimbingkan Al-Quran. Beliau mencuplik ayat-ayat yang mengisahkan Rasulullah ketika berhijrah itu karena ada perintah, padahal Rasul itu sangat mencintai tanah kelahirannya, sedih meninggalkannya. Bahkan ada doa yang dalam Al-Quran tertulis, Bu, itu diamalkan kalau orang biasanya naik haji dibaca tuh, Bu. Ibu mungkin tahu nih, pernah dengar? Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini adalah ketika itu Rasulullah dihibur. Wah, ini dalam rangka melaksanakan perintah, maka nanti kamu akan dikembalikan, kata Allah, ke tempatmu dahulu. Nah, jadi oleh kita biasanya kalau orang berangkat haji itu sepertinya kayaknya sudah meninggalkan apa ya, bahkan ya Bu ya, kita tuh disuruh berwasiat lah, kalau kada balik lagi ya kan. Jadi dibacalah doa tersebut. Nabi meninggalkan kampungnya, lagi ada Al-Quran berkata demikian. Ketika kabar hijrah ini, Ibu, sampai kepada Abu Bakar, dia sengaja Nabi memanggil Abu Bakar, sahabat akrab, betapa gembiranya, karena kita tahu betapa selama ini ketika hidup di Mekah, beliau dikucilkan, beliau diboikot, merasa macam-macam cacian makian. Akhirnya ada perintah berhijrah,
Abu Bakar sangat gembira. Lalu mendadak Abu Bakar membeli onta 2 ekor. Lalu dibawa onta tersebut, wahai Muhammad, ada 2 ekor, pilih salah satu, satu untuk saya, satu untuk Anda. Apa kata Nabi kita? Wahai Abu Bakar, berapa harganya? Oh tidak, ini aku kasihkan. Tidak, kata Rasul, aku akan bayar. Aku tidak mau menaiki kendaraan yang bukan milikku. Masya Allah. Nabi ketika melakukan suatu kegiatan yang ini bernilai penting, dia tidak mau mengambil mumpung ingin melakukan semua yang ada dalam dirinya itu supaya ini nilainya benar-benar ini maksimal, dia akan bayar. Walaupun sebelum itu apapun kalau diberi hadiah apa, Rasul menerima, tetapi sekali ini menolak. Untuk apa? Dia ingin berkorban dalam rangka melakukan perintah Allah itu. Dia membayar harga onta dan Abu Bakar menerimanya. Dan di sini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai usaha yang besar dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa yang maksimal? Kan onta itu mahal, Bu. Katanya sih dahulu kalau onta itu seharga mobil. Dahulu kalau orang pakai onta tuh Masya Allah kayak BMW lah sekarang. Jadi Rasulullah ingin berkorban dengan maksimal, dengan mengorbankan segala daya, tenaga, pikiran, materi, bahkan jiwa raga sekalipun. Jadi dalam rangka hijrah itu Nabi maknai jangan mengambil kesempatan begitu. Jadi betul-betul nih nilainya betul-betul lillahi ta'ala. Dan di situ kita mengambil juga kesimpulan bahwa jangan abaikan sedikit pun kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi kan kita miliki kemampuan, jadi jangan abaikan sedikit pun bahwa selama kita masih memiliki kemampuan tersebut. Nah, jadi untuk nilainya yang lebih itu kalau dikasih orang misalnya apa, itu kalau kita yang berusaha sendiri itu nilainya lebih maksimal. Ini yang beri contoh, Bu, jangan gunakan mumpung gitu biasanya kan, mumpung nih harus ada usaha sendiri. Jadi ketika Abu Bakar yang diberitahu tentang hijrah ini kan sembunyi-sembunyi nih. Karena bahkan ketika Sayyidina Ali menempati tempat tidur Rasulullah, Ibu ingat cerita? Bahwa rumah Rasul itu sudah dikepung karena sudah ada terdengar desas-desus Rasul akan meninggalkan kota Mekah. Bahkan sudah diumumkan sayembara. Barang siapa mendapat Rasulullah, hidup atau mati. Jadi ketika itu, ini ceritanya, kalau difilmkan kayaknya ya, Rasulullah menempatkan Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya. Padahal Rasulullah sudah keluar lewat jalan lain untuk keluar bersama Abu Bakar menuju kemana, Bu? Ke gua yang kita kunjungi, Bu, kalau setelah haji, Bu. Gua apa, Bu, Rasulullah yang ada sarang di muka guanya tuh? Sur. Sur. Nah, ketika
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur dengan berselimut-selimut Rasul untuk mengelabui kafir Quraisy, itu mengajarkan kepada kita bahwa apa sebenarnya arti hidup, Bu. Beraninya, Bu, Sayyidina Ali, ayo yang jelas-jelas orang mau dibunuh, Bu. Tapi Sayyidina Ali bersedia menggantikan, kan Rasulullah udah diancam nih mau dijaga. Bagi Sayyidina Ali, sesungguhnya kalau toh dia mati, dibacok, dipanah oleh kafir Quraisy, ketemu di rumahnya, Allah sudah berfirman dalam Ali Imran ayat 169, bunyinya demikian, Bu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabannalladzina qutilu. Janganlah kalian mengira orang yang meninggal, terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, itu sebagai mati. Jadi nggak mati. Kalau orang yang terbunuh di jalan Allah nggak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Allah mendapat rezeki, Bu. Jadi pemahaman inilah yang dipunyai oleh Ali. Hidup adalah kesinambungan di dunia dengan akhirat dalam keadaan bahagia. Kesinambungan yang melampaui usia dunia ini. Jadi bukan sekedar hidup ini hanya di dunia. Hidup lagi di akhirat, itu yang abadi, yang kekal dalam keadaan bahagia. Masya Allah. Jadi dari peristiwa hijrah tadi, pertama niat, Bu. Kembali saya sebelum meneruskan ini, kita sampai 40 menit ya. Ketika ibu berniat datang ke pengajian, kecapean, tertidur, duduk, tidak mendengar pengajian, niat ibu sudah ditulis. Innamal a'malu, makanya jangan anggap niat itu penting. Oleh sebab itu niatnya lillahi ta'ala. Urusan dapatkah belajar, apalagi belajar di lantai 2 di tahsin atau tilawati, seusia kita ini membaca huruf tuh yang sudah terpola dari TK, membacanya sudah tua, dibujuri, susah. Berdosakah salah, Bu? Tidak. Yang dinilai itu prosesnya, Ibu. Belajar itu yang dinilai, Bu, bukan hasil. Oh ya, perbisa juga aku ini belajar. Ketika ibu melangkahkan kaki berniat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu menunaikan perintah Allah, itu bertakwa itu. Karena ada perintah belajar adalah wajib. Talabul ilmi, menuntut ilmu, fardhah, wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Juga Allah mengatakan, may yuridillahu khairan, bila dikehendaki Allah orang itu menjadi baik, yufaqihu fiddin, Allah memberi pemahaman tentang agama. Ibu tuh cenderung aja suka mendengar apakah di YouTube, suka mendengar apakah di TV. Kalau ada pengajian tuh dibuka. Itu ada kecenderungan karena Allah memberi secercah kebaikan yang akan dimiliki ibu
maka ibu dipahamkan tentang agama. Oleh sebab itu, kembali lagi, makna hijrah ini kita satu, niat diluruskan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, pengorbanan. Kita baru saja berkorban tadi, Bu ya. Pengorbanan itu tiada lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Qarraba yuqarribu qurbanan. Kurban, qarraba, karib. Apa arti karib, Bu? Kawan karib, kawan dekat. Berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam rangka membuktikan bahwa ingin dekat kepada Allah, kita pilih kurban yang baik, yang gemuk, yang sehat. Itu dalam rangka pendekatan diri kepada PDKT. Ya, PDKT, Bu. Yang ketiga tadi adalah makna hidup. Yang keempat, kita mendengar ketika di Gua Sur, Bu. Di Gua Sur, Rasul itu sampai ke Gua Sur itu panjang ini ceritanya, tapi saya ambil kesimpulan saja. Masuk di Gua Sur, dikejar oleh ini, padahal sudah dikelabui jalan tapak-tapak unta itu sudah ini oleh anak Abu Bakar ya, yang mengantarkan makanan dia sampai 3 hari di situ. Ada penggembala yang menghapus-hapus jejak supaya ada ketahuan di mana setelah keluar dari rumahnya itu. Para kafir Quraisy masih mengejar. Akhirnya sampai di muka goa, di sana kedengaran suara Abu Bakar menggigil. Di dalam gua berdua mendengar suara orang di depan. Wah, ini kayaknya sih di sini bersembunyi. Ketika itulah Al-Quran berbicara tentang hijrah ini. Ibu boleh membuka nanti di surah At-Taubah ayat 40. Jadi jejak-jejak Rasul hijrah itu ada ceritanya, Bu, di dalam Al-Quran. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ketika dua orang ini sedang mendengar suara di depan, Abu Bakar sampai menggigil ketakutan. Bahkan sebaliknya ketika itu Rasul membujuk. Karena apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, tenang. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah begitu yakin? Karena perintah hijrah ini adalah mendadak dan itu langsung dari Allah. Tidak mungkin Allah ketika memerintahkan berhijrah lalu sampai habis di Gua Hira saja, kan? Nggak mungkin. Ibarat sutradara membuat film, jagonya kok cepat habis. Coba kalau ibu nonton film, pasti jagonya tuh panjang ceritanya belum selesai, kan? Yakin kepada Allah yang memerintahkan. Kata Rasul kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau sedih, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Jadi Abu Bakar dan Nabi kita ini selalu berdua, suka bertukar pikiran ketika curhat. Beda nanti setelah hijrah, beliau berperang. Pada waktu itu peperangan yang sudah
direncanakan oleh sahabat melawan karena ada serangan-serangan, itu Allah malah mengatakan harus bersiap. Beda di situ, yang takut siapa? Nabi. Abu Bakar membujuk. Nah, saling bujuk membujuk. Karena apa? Nabi itu takut kalau banyak korban umatnya yang banyak kalau tidak menang begitu ya. Artinya betapa persiapan tidak benar gitu ya. Tapi Abu Bakar membujuk. Jadi orang dua sahabatnya Masya Allah sampai jadi menantu ya, jadi mertua dan menantu. Yang ketiga yang keempat adalah tentang tawakal. Jadi tawakal kepada Allah itu berserah diri kepada Allah. Sudah berusaha bersembunyi, menyiapkan orang-orang yang direncana, disusun strategisnya bagaimana supaya kaum kafir Quraisy, bahkan nanti beliau diajak meneruskan perjalanan itu mengelilingi lewat laut pesisir sampai ke kota Madinah. Di sana baru selesai beliau kan terakhir ada sudah sahabat yang duluan di Madinah gitu. Yang ketemu onta beliau asal Qaswa berhenti, yang di situ kita saksikan nanti berdiri suatu masjid yang namanya masjid yang pertama dibangun ketika Nabi ke Madinah, Quba. Nah, Quba di situ Bu. Berlututlah onta Rasulullah di daerah situ. Rasul belum turun sampai onta itu tidak berdiri lagi. Nah, karena berebut para sahabat, ayo ke sini, mampir di sini saja. Akhirnya Rasulullah supaya tidak ada rasa apa ya, melihat untanya nggak mau berdiri lagi, oh di sini. Akhirnya dibangun masjid di Quba. Itu sedikit tentang hijrah Rasul, bahwasanya sampai hari ini masih ada hijrah. Apa arti hijrah, Bu? Hijrah adalah berpindah dari satu hal yang buruk kepada yang baik. Jadi kita bisa hijrah, Bu. Hijrah di tempat rezeki yang tidak apa begitu ya, ke tempat yang baik, itu hijrah juga. Berpindah. Ini yang disebut hijrah. Al-muhajiru mahajara mana'an. Jadi berhijrah dari sesuatu yang tidak baik, itu namanya hijrah. Sampai hari kiamat kita perlu hijrah gitu ya. Karena kalau ada hal yang tidak baik, kita hijrah saja, Bu. Artinya apa? Pindah artinya berhijrah. Demikian ibu-ibu sekilas tentang makna hijrah Rasul. Tidak salah tadi dikatakan bahwa hijrah Rasul ini di kalender oleh umat Islam mencantumkan Muharram adalah bulan yang pertama dari bulan-bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil saripatinya, dan apa yang terselip di antara peristiwa hijrah itu mudah-mudahan juga kita dapat menerapkan, bahwa terutama dalam niat itu tidak boleh ada niat baik tetapi perbuatannya maksiat, tidak boleh. Niat harus baik dan perbuatannya juga baik. Niat membantu orang tapi merampok, hasilnya diberikan, tidak boleh, ya kan Bu? Jadi niatnya harus baik. Kalau berniat baik belum terlaksana, sudah nilai pahala. Sebagaimana tadi Ibu, kalau orang masuk ke masjid ini berjalan dari rumah, lalu dia berwudu dari rumah sampai ke masjid, setiap langkah kakinya itu Bu, dihapuskan dosa-dosanya sebanyak langkah kaki menuju ke masjid. Kemudian dia sampai, Pak Anjalallahu Sakinatu,
Malaikat rahmat mengepakkan sayapnya bagi orang-orang yang sedang di majelis ilmu, lalu mendapat pahala. Lalu ketika kita bertakarrub kepada Allah, Allah itu sejengkal kita mendekati Allah, Allah mendekati kita dengan kalau sedang sejengkal ini, kalau yang ini sedepa. Kalau sedepa kita mendekati Allah, Allah mendekati kita dengan berlari. Itu hadis, Bu. Sejengkal dibalas dengan sedepa. Sedepa dibalas dengan berlari. Jadi jangan jemu-jemunya kita insya Allah diberikan kesehatan. Bahkan niat itu penting. Waktu makan berniat, bangun tidur berniat, mau tidur berniat. Jadi niat itu penting. Karena semuanya selalu membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah wa ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita dimintakan baca doa ya, Bu ya. Doanya ada yang anu kah? Tapi tidak ada nama-namanya, umum aja. Apa jama aja ya. Biasanya yang pendek itu doa yang berapa? Arwah yang satu aja ya. Arwah. Nah, ini awal. Ya, ini dua nih. Satu, dua, tiga. Oh ya. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين
الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مغرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah wae kan berabah terus. Boleh aja. Boleh sudah ini. Iya, asal pada aja dulu kan ada biar sidin bersiap lah paling kadang. Bapak tatai badan ada pagar aja. Itu anu terakhirnya ya. Ibu Ega punya orang pagar aku dia anak aku kalau dibukain. Anaknya aja. Tapi ini ingat kalau kita lagi kan. Enggak aja sih. Enggak, si anaknya nih ingat kalau kita pada aja aku anak haji di rumah itu pada. Rekam tuh lah. Bujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo cok ada dapat nih. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yuk? Marhayati. Astagfirullahaladzim. Kami setiap Rabu di sini. Ahad di atas nah, tapi setengah bulan sekali bang. Belajaran. Ngaji kah? Iya, tasing sini. Kalau hari ini Tilawati, lain saya. Lama saya dapat. Wah, aduh usah saya jangan. Allahu Akbar, sehat biar kalau sih dapat. Allahumma sholli ala Muhammad bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita buka kapan bang? Ayo boleh. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Reda dulu sama-sama ada belajar Al-Fatihah. Oh ya kak? Lagi aja belajar enggak apa-apa. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu umroh belum puasa. Oh iya kak? Oh ya Allah ya Rabb.